Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'allima wa ifadata wal istifada wa tamassuka ala kitabillah وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه ومدنا بأسرار الدارين آمين. Kita lanjutkan kajian pada kesempatan kali ini. Sebelumnya sedikit ada pengumuman. Besok hari Minggu ya. Hari Minggu tanggal 26 September libur. Masuk kembali hari Senin karena besok saya ngisi di majelis lain jam 6 sampai jam 7 juga. Jadi besok libur, hari Senin masuk kembali. Dan pengumuman yang lain seperti yang pernah saya janjikan sebelumnya, akan ada agenda untuk ziarah ke Museum Rasulullah. Di sana ada banyak peninggalan Rasulullah. Salah satunya ada rambut Rasulullah, ada darah bekam Rasulullah, ada imamah Rasulullah, ada juga peninggalan para sahabat. Ada sekitar 18, kurang lebihnya 18 item. Untuk perinciannya saya tidak hafal. Dari malam saya sudah ke sana, dan insya Allah nanti akan kita agendakan, dan sifatnya tidak wajib ya, sifatnya tidak wajib bagi yang mau saja. Ya, ini bagian dari menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi. Ke Makkah saja tidak pernah gitu loh, ke Madinah saja tidak pernah. Ya minimal kita pernah berdekatan dengan sesuatu yang pernah bersambung kepada Nabi begitu. Kali ini akan saya isi sedikit saja, dan untuk pertemuan-pertemuan yang berikutnya kita akan melanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad. Barangkali ada yang punya nanti dibawa kitab Nasaihul Ibad, karena yang kitab Adatus Salaf itu sudah selesai. Adatus Salaf Ali Ba'alawi sudah selesai, kebiasaan para habaib itu sudah selesai, dan ini sudah pernah kita kaji, cuma sempat berhenti karena diganti kitab apa saya lupa, Arba'in atau apa, sehingga ini butuh untuk diteruskan. Yang punya kitab nanti bisa dibawa kitab Nasaihul Ibad. Itu jadwalnya Sabtu, Minggu, Senin. Sabtu, Minggu, Senin jadwalnya kitab Nasaihul Ibad. Kemudian Selasa, Rabu, Kamis jadwalnya fikih nikah. Dan kemarin saya ada rutinan. Ini menjawab juga pertanyaan dari beberapa orang yang tanya juga ke saya. Yang saya sendiri tidak bisa menjawab. Akhirnya saya tanyakan ke teman-teman saya. Kemarin saya ada rutinan alumni Ahqaf daerah Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso. Itu rutinan bulanan. Anjang sana, pindah-pindah. Di sini juga pernah 3 kali, ya pernah 3 kali ditempati di sini. Ya banyak, itu lintas angkatan. Kemarin saya tanyakan tentang anak tiri. Anak tiri itu ternyata memang mahram, walaupun bukan dari hasil suami yang pertama. Contoh begini. Ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, ya. Laki-laki menikah dengan seorang perempuan terus cerai. Ya. Perhatikan dulu. Laki-laki menikah dengan seorang perempuan terus cerai. Akhirnya perempuan ini menikah dengan suami yang baru dan punya anak dari suami yang baru. Bagaimana status si anak ini
kepada suami pertama. Ini namanya anak tiri yang bukan hasil dari dia. Ternyata itu sama-sama juga mahram. Sama-sama mahram. Selama ini saya masih belum paham. Ternyata juga sama-sama mahram itu. Baik dari dia masih jadi istrinya maupun sudah cerai kepada dari dia. Terus kemarin juga sempat ada yang tanya di grup itu, yang belum juga sempat saya jawab. Mertua itu kan mahram ya. Apakah nyampe ke mertua saja? Sampai ke atas ternyata. Sampai ke atas. Jadi ya mbah mertua juga termasuk mahram. Tapi kalau menyamping enggak. Saudara-saudaranya mertua itu enggak mahram gitu. Paham? Barangkali ini sempat ditanyakan, soalnya kadang hubungan pernikahan tuh ini apa? Muternya itu bingung gitu. Tapi bagaimanapun juga kalau orang tua itu mahram untuk selama-lamanya. Mau cerai mau tidak mahram untuk selama-lamanya orang tua itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada sedikit pesan dari Nabi Adam alaihissalam. Disebutkan di dalam kitab Al-Manhajus Sawi yang dikarang oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Dia masih ada sampai sekarang. Ini kitab yang menjelaskan tentang Thariqah Ba'alawi, setebal ini. Thariqah Ba'alawi. Nah, beliau mengutip dari kitab Al-Irsyad karangan Ibnu Aimad. Ada 3 wasiat dan 3 pesan penting dari Nabi Adam alaihissalam. Ruya an Adam alaihissalatu wassalam annahu qala li banihi idza aradtum fi'la syai'in minal asya'i faqaddimu salasata umurin. Jika kalian ingin melakukan sesuatu, maka pertimbangkanlah 3 hal. Kalau kita mau memutuskan untuk melakukan sesuatu, ingat 3 hal ini. Pertimbangan yang begitu sangat penting. 3 hal ini. Jangan sampai asal langsung kita mikir sendiri, ngambil keputusan sendiri. Pertimbangan 3 hal ini. Pertama, karena ini beliau belajar dari pengalaman Nabi Adam ini. Al-awwalu istashiru al-akhyara fa inni law istashartul malaikata fil akli minasyajarati la asyaru alayya bitarkihi. Sebelum melakukan sesuatu, bermusyawarahlah dengan orang-orang akhyar. Akhyar itu orang-orang terpilih, orang-orang soleh, terutama hal-hal yang penting. Contoh biasanya anak-anak sekolah itu lulus sekolah, ini saya mau kuliah, apa mau kerja, apa mau nikah, apa mau nganggur di rumah. Hal-hal yang penting seperti itu jangan diputuskan sendiri. Konsultasi, sharing, musyawarah sama orang-orang soleh. Karena apa? Kata Nabi Adam, seandainya dulu aku musyawarah dulu kepada malaikat, pasti aku tidak akan memakan buah khuldi. Buah khuldi itu sebenarnya istilahnya kita, padahal di Al-Quran tidak ada istilah buah khuldi. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin. Hadhihi syajarata, pohon ini, jangan mendekati pohon ini. Ya, buah khuldi itu ya sebenarnya istilahnya kita, juga termasuk istilahnya iblis. Kenapa disebut buah khuldi? Khuldi itu artinya keabadian. Karena iblis menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa bahwa nanti kalau makan buah itu dia akan hidup abadi selama-lamanya. Tapi akhirnya terbujuk juga Nabi Adam dan Siti Hawa. Tapi ya semuanya sudah skenario Allah itu. Kalau tidak seperti itu nanti tidak ada khalifah fil ard. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat sempat protes. Allah itu menciptakan manusia di bumi itu. Manusia banyak berbuat kerusakan. Atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, banyak menumpahkan darah, pertumpahan darah di mana-mana.
Ya karena malaikat sudah dapat bocoran gitu. Tapi giliran malaikat ini mendengar dan melihat kejadian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang begitu sangat hebatnya, malaikat hanya diam 1000 bahasa. Betapa memang Allah itu punya hikmah tersendiri yang kita tidak bisa untuk menyingkapnya. Kita itu harus banyak positive thinking kepada Allah. Apapun yang kita alami sekarang itu, ya Allah pasti punya banyak hikmah. Kenapa kok ditakdirkan jadi orang seperti ini? Kenapa kok seperti ini? Kenapa kok seperti ini? Tidak usah banyak tanya. Lakoni saja tugasmu itu sebagai anta kulluhum, anta wal khalaik kulluhum abid. Wal ilahu fina yaf'al ma yurid. Engkau dan semua makhluk itu hamba. Wal ilahu fina yaf'al ma yurid. Ya Allah, terserah mau apa. Yang namanya yang menciptakan. Ya terserah, tidak usah banyak protes. Misalkan saya yang menciptakan HP, mau saya banting, mau saya bakar, kan terserah saya itu. Sudah, tidak usah banyak protes. Hati biar tenang. Makanya kata Nabi Adam, kalau mau melakukan sesuatu itu musyawarah dulu sama orang-orang yang soleh. Misalkan mau kerja, saya sering konsultasi orang itu. Saya mau kerja, kemana? Surabaya. Kerja apa? Mau kerja di pabrik. Gimana sholatnya? Nanti bisa sholat apa enggak? Karena kalau memutuskan sendiri nanti tidak sejauh itu. Terus nanti kalau sudah kerja, apa ada kesempatan untuk nambah ilmu di sana apa enggak? Itu kalau musyawarahnya kepada orang yang tepat. Tapi kalau musyawarah dengan dirinya sendiri, ya asal saja. Pokok dilihat gajinya besar, ya sudah. Saya pernah bertamu di salah seorang pasien saya. Orang tuanya ini curhat kepada saya. Anak saya ini lagi cari pekerjaan. Cuma dia pernah ditawari di salah satu tempat kerja untuk jaga obat-obatan begitu. Gajinya ya cukup besar. 1 bulan 1 juta. Tapi syaratnya pertama, dia harus buka hijab. Berdua tidak boleh sholat. Tidak boleh sholat. Ya ini kan ya repot gitu. Ya kata orang tuanya, kalau saya carikan yang tempat yang walaupun gajinya itu standar, misalkan cuma 500.000, tapi dia bisa sholat, tidak lepas hijab, itu jauh lebih bagus. Setuju saya seperti itu. Jadi pekerjaan juga ya jangan pas langsung gaji. Kalau cari gaji yang besar ya resikonya juga kadang-kadang juga besar. Resikonya besar. Pernah saya juga dengar cerita dari salah satu orang yang pernah ngundang saya juga. Anaknya kerja di salah satu counter HP begitu dengan salah satu merek. Gajinya cukup besar itu. 1 bulannya 5 juta. Ngalang-ngalai PNS. Ya lagi-lagi hati itu dia bisa bahagia dengan materi. Coba tanyakan sendiri kepada hatimu sendiri. Hati itu punya sesuatu yang lain yang harus dia rasakan di dalam hatinya, yang itu bukan sekedar materi. Banyak orang yang kaya tapi frustasi, stres. Pernah mendengar melihat berita di TV, artis yang sangat kaya, kemudian pemakai narkoba, rumah banyak, mobil juga banyak, kurang bahagia apa coba? Kurang bahagia apa? Ya karena yang bahagia itu bukan urusan materi, tapi urusan rasa yang ada di dalam hati, itu bahagia. Paham Mbak Diana? Makanya cepat-cepat nikah. Dan jangan nyari sendiri. Kalau masyarakat saya pasti saya carikan dan pasti saya kawal sampai selesai. Pasti saya kawal sampai selesai. Mulai dari ta'aruf, kemudian sampai lamaran, sampai acara pernikahan pasti saya kawal sampai selesai. Yaitu kalau
orang bukan orang biasa ya pasti diperhatikan betul. Kadang-kadang kan orang cuma sekedar nawari, itu ada kayaknya cantik gitu, kamu ini sendiri nanti. Ini pertama, sebelum memutuskan sesuatu kita musyawarah dengan orang-orang soleh, terutama lebih-lebih kepada gurunya. Bahkan saya pernah dengar satu ungkapan bahwasanya guru saking pentingnya untuk murid saking pentingnya tanya-tanya kepada gurunya, sampai saya pernah mendengar satu ungkapan, lupa saya dari siapa, kalau seandainya ada murid sandal jepitnya itu putus, tanya kepada gurunya, ini harus diapakan. Ya itu sebenarnya untuk menggambarkan saja betapa pentingnya dalam hal-hal urusan penting itu harus konsultasi dan musyawarah dulu. Bagaimanapun orang yang lebih tua itu lebih berpengalaman, sudah mengarungi manis pahitnya kehidupan kan. Apalagi juga disertai dengan ilmu. Sandal jepitnya putus gimana? Apa dibuang apa ganti yang baru? Ya, itu hanya sekedar menggambarkan saja. Ya tapi ya tidak serumit itu. Pas bawa sandalnya ke rumah gurunya, ini mau diapakan? Yang kedua, antam duru fil aqibati fa inni law nadartu fil aqibati ma akaltu minha. Sebelum memutuskan sesuatu, kita melihat akibat yang akan ditimbulkan. Kata Nabi Adam alaihissalam, seandainya dulu aku melihat akibat yang akan terjadi disebabkan aku makan buah ini, buah khuldi, maka pasti aku tidak akan memakannya. Ya kita andai-andaikan saja, gimana kalau saya melakukan ini nanti akibatnya ke keluarga, ke ini. Ya diandai-andaikan saja. Nanti akibatnya lebih banyak manfaatnya apa lebih banyak madorotnya, begitu. Sehingga kita tidak asal-asalan. Kadang orang keburu-buru ngambil keputusan itu. Al-ajalatu minasyaiton. Terburu-buru itu dari syaitan. Wa ta'anni minallah. Sedangkan lawan kata dari terburu-buru ya pelan-pelan, step by step ya. Ya tidak usah terburu-buru. Terburu-buru yang baik itu cuma ada beberapa hal. Pertama, dalam hal urusan membayar hutang, terburu-buru bagus. Misalkan dikasih waktu akhir bulan, pada tanggal 2 sudah bayar, alhamdulillah, itu bagus itu. Kemudian menikah, itu juga terburu bagus, daripada terjatuh kepada perzinaan. Kemudian ngurusi jenazah sudah meninggal, tidak usah ditunda-tunda. Kalau tidak ada yang begitu penting untuk ditunggu, langsung saja. Itu terburu-buru yang bagus. Selain itu terburu-buru tidak bagus dari setan. Kita harus melihat akibat yang akan ditimbulkan. Kalau kita melakukan itu, akibatnya apa? Kata Nabi Adam, seandainya aku memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dari aku mendekati pohon ini, hadhihi syajarah ini, pasti aku tidak akan memakannya. Dan itu kan juga tidak lepas dari sejarah kenapa wanita bisa haid kan? Masih ingat tidak? Waktu itu kan iblis ini diusir dari surga. Padahal asalnya memang penduduk surga. Kemudian iblis ini masih punya semangat yang sangat kuat untuk menggoda Nabi Adam. Kita harus meniru iblis. Dari apa? Dari semangatnya. Di situ masih ada 2 hewan, burung merak dan masih ingat? Dan ular. Ramadan kemarin. Burung merak dan ular. Kemudian iblis ini mau menelusup ke surga. Ketemu sama ular dan burung merak. Kamu mau apa ke sini? Saya mau memberi nasihat kepada Nabi Adam sama Siti Hawa. Oh, nanti kalau ketahuan malaikat gimana? Enggak apa-apa. Nanti kemungkinan enggak, wong saya mau memberi nasihat. Ya ini itu. Sebelum apa namanya? Sebelum diusir iblis ini goda Nabi Adam itu. Akhirnya kan dipetik buahnya itu. Buah khuldi itu. Pada saat dipetik kan keluar getah. Nah, getahnya itu warnanya merah.
Akhirnya semenjak setelah memetik itu, kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi, dan getah itu menjadi semacam hukuman dari Allah. Kenapa kemudian wanita itu setiap bulannya keluar darah itu dari getah buah khuldi itu. Berarti kan itu hukuman. Ya semacam hukuman, tapi bagi Nabi tidak ada hukuman. Ya semua kan sudah diskenario oleh Allah. Kalau tidak seperti itu ya tidak ada cerita. Makanya ular itu musuh bebuyutan manusia. Karena apa? Ya karena pernah membantu iblis itu, hanya dikutuk ular itu. Ular dulu asalnya ada kakinya, sekarang tidak ada. Burung merak itu. Coba kalau ketemu sama ular, pasti kan sama-sama ini ketakutan. Bisa jadi orangnya yang takut, bisa jadi ularnya yang takut. Ya karena musuh bebuyutan sejak dari dulu. Dan ular ini seringkali menjadi jelmaan jin. Jadi jin itu kalau sudah dalam satu titik yang begitu sangat lemah, dia bisa menjelma jadi ular. Makanya kalau ada ular di rumahnya itu, bisa jadi itu ular beneran, bisa jadi itu ular jelmaan jin. Makanya ketika ada ular di rumah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, membaca bacaan-bacaan yang kita hafal, misal ayat kursi atau apa. Kok tiba-tiba hilang? Oh itu berarti bukan ular beneran itu. Tapi kalau sudah dibacakan bacaan tertentu tidak hilang, langsung kita bunuh, tidak apa-apa. Karena boleh membunuh ular, tidak apa-apa. Tapi seringkali dukun-dukun itu juga mengirim jin lewat ular biasanya. Kan ada ular yang baik, Ustaz. Ular apa itu ular yang baik? Ular di Bosur. Oh iya, Ular baik. itu sebenarnya bukan ular baik sebenarnya. Ular ya Merindu itu. semuanya pengen gigit manusia, cuma itu karena yang ditemui adalah bukan manusia biasa ya lain gitu. Dua ya, pertama kita musyawarah dengan orang-orang soleh, kedua kita melihat akibat yang akan ditimbulkan, yang ketiga asalisu idza azamtum ala syai'in fakhtalajat qulubukum fala taf'aluhu fa inni lamma hamamtu bil akli minasyajarati ikhtalaja qalbi. Kalau kita mau melakukan sesuatu, maka kita harus melihat kepada hati kita sendiri. Kalau hati kita tiba-tiba berontak atau misalkan tidak tenang atau bergejolak, oh berarti sesuatu itu tidak bagus. Kenapa? Karena kata Nabi Adam, karena waktu saya mau memakan buah khuldi, hati saya ikhtalaj. Ikhtalaj itu ya bergejolak, tidak tenang, deg-deg gitu. Hatinya Nabi Adam. Makanya kalau kita mau melakukan sesuatu, letakkan tangan kanan kita ke hati ini. Kalau hatinya terasa tenang, oh berarti bagus, lanjutkan. Kalau hatinya kayaknya kita bisa merasakan sendiri, bergejolak kayak apa? Kayak tabuhan itu, ditabuh, genderang itu tidak bagus. Karena hati itu tidak bisa dibohongi. Makanya dalam satu hadis disebutkan istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Karena hati juga seperti itu. Makanya ini 3 pertimbangan penting ketika kita mau memutuskan sesuatu, ketika mau melakukan sesuatu, mau nikah, mau kerja, mau pindah rumah, mau ngajar dan lain sebagainya, kita harus mempertimbangkan dengan 3 hal ini. Pertama, musyawarah dengan orang-orang soleh. Kedua adalah melihat akibat yang akan ditimbulkan. Yang ketiga adalah melihat kondisi hati kita sendiri pada saat kita mau melakukan sesuatu itu. Kalau hati kita tenang, berarti bagus. Kalau hati kita tidak tenang, bergejolak, maka itu perbuatan yang tidak bagus. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Wallahu a'lam bishawab.